Baik ke materi fitokimia, ini nanti lebih banyak pada sistem penyaringan, gitu ya. Seperti misalnya yang sering dilakukan sehari-hari dengan menggunakan alat yang namanya Apa juicer. tuh? Ya, ini berarti kan mengambil Kak sari Ena. ya. Kalau kita jus gitu Enggak. ya. Nah, ini kan berarti Masa nggak dikasih? mengambil sari yang ada dalam suatu bahan, nah umumnya buah-buahan. Kemudian tindakan yang lain, misalnya kita meres jeruk. Nah, itu berarti kan juga mengambil sari. Kenapa? Karena ya kita nggak mau ambil kulitnya pada saat itu. Karena kita mau ambil cairannya saja. Nah, itu berarti ada suatu tindakan memisahkan sari jeruk dengan ampasnya. Kemudian tindakan memipis jamu, ya, jadi ditumbuk, kemudian diperes. Nah, kenapa kok dilakukan itu? Ya karena saya hanya butuh sarinya, saya tidak butuh ampas. Jadi dari situ berarti Anda semua bisa menyimpulkan bahwa di fitokimia ini nanti yang Anda pelajari diantaranya adalah mengambil suatu sari dari bahan alam berkhasiat obat. Ya mengambil sari, kenapa kok yang diambil sarinya? Karena yang bermanfaat ada di sarinya. Nah, apanya yang bermanfaat? Ya berarti zat-zat yang dia punya potensi tertentu yang akan diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, zat esensial tadi, zat yang berkhasiat tadi disebut dengan quinta essentia ya dalam bahasa Latinnya. Tapi istilah yang sering kita pakai di bidang bahan alam ya biasanya zat aktif gitu. Nah, di ekstraksi ini atau suatu metode untuk mengambil zat aktif tadi itu sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak zaman dahulu, gitu ya. Nah, misalnya Raimundus ya yang pernah melakukan suatu tindakan menjemur gitu ya anggur di dalam botol, kemudian nanti dia dapat suatu sediaan cair ya. Nah, kemudian sediaan cair itu bisa dipakai sebagai bahan obat. Nah, sediaan cair itu kemudian disebut dengan sediaan galenik gitu ya. Nah, setelah ada sejarah pembuatan cairan dari suatu bahan obat itu kemudian dikembangkanlah ekstrak. Jadi metode pemisahan zat aktif dari suatu bahan alam itu mengalami perkembangan terus ya sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, istilah sediaan galenik itu bisa didefinisikan sebagai suatu hasil penyarian atau hasil ekstraksi bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuhan ataupun dari hewan. Nah, kalau kita misalnya menyari suatu zat gitu ya dari suatu bahan alam, maka ciri khasnya adalah yang tersari itu macam-macam, tidak hanya satu gitu ya, karena bahan alam itu zat yang ada di dalamnya juga sangat beragam, sehingga kalau kita menyari maka akan kita dapatkan juga bahan-bahan yang sangat banyak, tidak hanya satu macam senyawa. Nah, ini disebut dengan sediaan galenik tadi ya, kemudian dari sediaan galenik itu diolah menjadi bahan-bahan obat. Jadi tidak sama gitu ya dengan isolat. Kalau sediaan galenik itu macam-macam isinya, tapi kalau isolat itu tidak termasuk dalam sediaan galenik karena hanya terdiri dari satu macam senyawa. Jadi nanti kalau sudah isolat atau sudah satu macam senyawa, maka sifatnya nanti akan hampir sama dengan sifat senyawa-senyawa sintetis, senyawa-senyawa kimia yang lain yang diproduksi di laboratorium. Jadi kalau kita membuat sari atau membuat suatu ekstrak atau membuat suatu sediaan galenik gitu ya, itu berarti mengambil senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman itu yang dia masih sangat beragam. Bisa jadi zat yang kita ambil itu aktif, bisa jadi tidak aktif ya. Jadi semuanya akan terambil dan zat-zat tadi itu ikut memperkaya kandungan zat di dalam sediaan. Ya, itu ciri khasnya. Nah, kenapa kemudian muncul metode penyarian seperti itu? Nah, tentunya karena tadi orang ingin meningkatkan efektivitas terapi, gitu ya. Karena apa? Karena pada awalnya dulu penggunaan bahan obat itu masih secara tradisional, ya. Secara tradisional dari bahan tanamannya langsung dipakai untuk lalapan atau dibuat jamu gendong, gitu ya.
Nanti bentuknya ya bentuk ruahan atau bentuk cairan. Nah, di situ tentunya ada kelemahannya. Misalnya jamu gendong itu tentunya tidak stabil kan, paling bertahan hanya 24 jam dari proses itu tanpa suhu dingin ya, dalam suhu kamar. Atau kalau di kulkas paling 3 hari gitu ya. Nah, ini sifatnya tidak stabil. Bahan-bahan alam yang langsung dipakai, yang prosesnya masih proses awal, masih proses mentah ya, itu masih tidak stabil dan voluminous. Voluminous itu apa? Jumlahnya banyak tapi sebenarnya potensinya rendah gitu ya. Voluminous itu raw, seperti misalnya kapas 1 kilo gitu ya, itu kan besar sekali bentuknya gitu, tapi sebenarnya ya dia hanya 1 kilo voluminous. Jamu gendong juga. Misalnya ada satu botol penuh 1 liter jamu gendong itu ya. Nah, zat aktif yang ada di situ ya ada gitu, tapi sebenarnya jumlahnya tidak 1 liter. Zat aktifnya tentu lebih sedikit dari 1 liter. Itu voluminous. Kemudian orang mulai berpikir tentang kebutuhan stok. Ya. Misalnya orang membuat jamu gendong, dia nyetok kunyit itu tidak bisa dalam jangka lama, pasti nanti akan membusuk gitu ya, sehingga orang kemudian mulai berpikir kebutuhan stok gimana ya caranya biar stoknya itu bisa terjaga sampai berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun. Maka kemudian dibuatlah bahan dalam bentuk sediaan kering. Kalau bahan yang segar tadi kan tidak awet, kemudian orang berpikir supaya awet kok dibuat dalam bentuk sediaan kering, sehingga dibuatlah jamu godokan, jamu rebusan, yang nanti dari kering itu kemudian ditambah dengan air dalam bentuk seduhan atau rebusan atau godokan. Nah, ini berarti sudah lebih awet dari sisi stok ketersediaan bahan. Tapi jamu-jamu seperti itu juga sama, dia tidak praktis dan voluminous. Tidak praktis karena ya harus merebus dulu gitu ya. Dan voluminous juga, jadi tetap rebusannya itu kan volumenya tetap banyak, tapi sebenarnya potensinya tidak tinggi. Nah, setelah itu orang berpikir tentang praktisan dan efektivitas, sehingga dibuatlah ekstrak. Ya, jadi dari bahan kering tadi, nah itu kan sebenarnya yang diminum nanti rebusannya gitu kan, tapi masih voluminous, sehingga orang mulai berpikir oh dibuat ekstrak saja. Misalnya direbus, kemudian dihilangkan pelarutnya sehingga jadilah ekstrak yang konsistensinya kental. Dari bentuk ekstrak ini kemudian bisa dikembangkan formulasi. Formulasinya bisa macam-macam ya, bisa dibuat tablet, bisa dibuat kapsul gitu. Nah, kelemahannya apa dalam bentuk ekstrak ini? Ya, ada problem misalnya ekstrak itu higroskopis atau ekstrak itu tidak larut. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ini berkembang lagi, orang berpikir tentang ketajaman aktivitas. Ekstrak itu sudah lebih efektif dan lebih tajam aktivitasnya dibandingkan bahan kering atau bahkan bahan segar. Tapi ekstrak itu tadi cirinya apa tadi yang sediaan galenik? Senyawanya banyak. Ya, kita membuat sari atau membuat ekstrak itu senyawanya banyak. Padahal ya zat aktifnya hanya satu, misalnya hanya X. Nah, kalau kita mau membuat suatu bahan obat yang tajam aktivitasnya, maka mestinya hanya mengambil X saja. Nah, sehingga apa? Kemudian dikembangkanlah membuat isolat dari senyawa aktifnya. Isolat itu berarti mengambil dia satu-satunya. Hanya senyawa aktif X itu saja yang diambil. Itu namanya isolat. Nah, kalau isolat itu sudah diambil, maka ya nanti aktivitasnya akan sama dengan konvensional drug, obat-obat kimia yang lain. Itu ya, jadi ini perkembangan bahan alam. Dari yang tadinya bahan segar, kemudian meningkat sampai ke isolat. Apakah yang tradisional itu ditinggalkan? Oh tidak, gitu ya. Jadi yang tradisional sampai sekarang pun masih tetap ada. Bahan kering tetap ada, ekstrak juga tetap ada, isolat ada juga, gitu ya. Jadi nanti tergantung dari tujuannya atau sasarannya apa atau untuk tujuan untuk pasar yang mana. Gitu. Oke, nah sekarang yang lebih banyak dikembangkan, yang lebih sesuai di kantong masyarakat dan juga lebih terjangkau untuk industri itu ke ekstrak. Pengembangan dari ekstrak ini ada lagi yang lebih tajam lagi, tapi tidak usah sampai isolat, yaitu ekstrak yang dimurnikan atau ekstrak terpurifikasi atau fraksi namanya. Gitu ya. Kalau sampai ke isolat itu biaya produksinya mahal banget. Sehingga apa? Tidak banyak dikembangkan. Misalnya apa? Vincristin, vinblastin itu mahal sekali. Nah, supaya murah maka orang membuat
apa namanya, sintetisnya. Jadi orang mengambil template senyawa yang berasal dari bahan alam, kemudian diisolasi di apa namanya, ditiru ya, ditiru kerangkanya, kemudian diproduksi di laboratorium. Nah, ini akan membuat bahan itu menjadi lebih murah. Misalnya paracetamol gitu ya, kemudian berbagai macam antibiotik itu obat-obat yang hasil sintesis di laboratorium bisa gitu ya, disintesis di laboratorium, tapi tetap bahannya dari template-nya berasal dari bahan alam. Ya, jadi ada senyawa-senyawa di dalam tanaman itu banyak ya jenisnya tadi, dan dia ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, yang tidak aktif itu bisa jadi dia zat balas atau bahkan mungkin zat pengganggu. Bahan aktif itu ada dua macam, bahan aktif dan bahan aktif pendukung. Tergantung dari apanya, tergantung dari kedudukannya dia untuk proses terapi yang disasar. Ya, jadi tergantung terapinya apa, gitu ya. Contohnya misalnya pada seledri. Seledri itu banyak sekali senyawa yang ada di dalamnya. Ada apiin, apikenin, ada manitol, ada minyak atsiri, ada klorofil gitu ya. Tapi bahan aktifnya apa? Kalau Anda ditanya bahan aktif dari seledri, maka pertama kali yang Anda harus tahu dulu adalah seledri untuk terapi apa. Nah, kalau seledri untuk terapi hipertensi, maka bahan aktifnya adalah apiin dan apikenin. Nah, kenapa kok disebut bahan aktif? Karena senyawa inilah yang bertanggung jawab langsung pada efek vasodilator, melebarnya pembuluh darah. Kalau pembuluh darah melebar, maka nanti kemudian tensinya bisa turun. Ya, manitol termasuk bahan aktif juga. Karena apa? Oh, karena dia punya sifat diuretik sehingga berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Nah, kemudian bagaimana dengan minyak atsiri pada seledri? Dia termasuk apa? Oh, termasuk bahan aktif pendukung. Kenapa demikian? Karena minyak atsiri itu tidak secara langsung pada penurunan tensi, tapi pada efek sedatifnya. Nah, efek sedatif ini penting untuk para penderita hipertensi supaya lebih tenang. Gitu. Ya, ada apa Mbak Reno? Bu, mau minta diulangi penjelasannya yang bahan aktif tadi. Diulang? Iya. Oh ya, oke. Ya, bahan aktif. Ini berarti bahan yang langsung bertanggung jawab pada efek terapi. Itu ya, langsung bertanggung jawab pada efek terapi. Misalnya, seledrinya itu diklaim sebagai obat apa sih? Sebagai obat hipertensi. Maka zat aktifnya apa yang bisa menurunkan tensinya itu? Gitu. Oh, apiin dan apikenin. Sehingga bahan aktif untuk terapi hipertensi pada tanaman seledri adalah apiin, apikenin, termasuk manitol juga. Itu kedudukan senyawa ini adalah sebagai bahan aktif. Gitu ya. Gitu ya, Mbak. Semoga sudah bisa Ya, dipahami. Bu. Kalau aktif pendukung itu berarti dia tidak langsung pada menurunkan tensinya. Gitu. Tidak langsung, tapi pada apa? Pada pendukung lain yang dibutuhkan oleh seorang penderita hipertensi. Misalnya efek sedasi. Nah, itu dibutuhkan oleh penderita hipertensi. Itu ya, sehingga dia sifatnya adalah pendukung saja. Bahan aktif iya, tapi dia sifatnya pendukung karena tidak langsung pada menurunkan tensi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah zat balas.